Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 37. Di awal video ini melihat pergerakan Tuan Daimar yang kini menargetkan serangannya ke arah Vincent. Tentunya membuat Headmaster Herka dan juga pelayan Serkon ternyata itu bukan main. Sia, aku lengah. Aku terlambat sadar. Tuan Vincent dalam bahaya. Saat itu, sepersekian detik sebelum serangannya bisa mengenai Vincent, Tuan Daimar berpikir, itu benar, kemunculan kan membuat kami menjadi terburu-buru. Ini kesempatanku. Lalu, sembari menghunuskan serangannya ke arah Vincent, Tuan Daimar berteriak, kita lihat bagaimana rencanamu berakhir. Headmaster Herka dan Serkon pun ini berusaha untuk menghentikannya. Vincent! Tuan Vincent! Namun belum sempat mereka berdua bisa menahan serangan Tuan Daimar. Tiba-tiba saja sebuah darah mengucur hingga mengenai Vincent, yang mana ternyata itu adalah darah Tuan Daimar ketika kepalanya terpotong terlepas dari tubuhnya oleh kakaknya sendiri, ibu tiri Vincent, yang mana adalah Versa Helai. Di saat-saat terakhirnya, Tuan Daimar berpikir, kakak, sampai terakhir pun. Dengan tatapan dinginnya, Bu Versa berkata, aku sungguh berharap kau tidak melakukan ini. Kemudian, tubuh Tuan Daimar pun kini ambruk ke tanah yang malah terpisah dari kepalanya, yang membuat Headmaster Herka dan juga Serkon yang tak menduga jika Bu Versa akan secepat itu terdiam berpikir, kakak bahkan sampai tega membunuh adiknya sendiri dalam sekejap. Benar-benar orang yang kejam. Vincent sendiri yang juga sangat terkejut berpikir, bahkan aku saja tak bisa bereaksi pada gerakan Daimar tadi. Jadi seperti ini kekuatan ibu. Namun tiba-tiba saja Vincent tertuju pada tangan Bu Versa, yang mana gemetaran berbanding terbalik dengan sikap dinginnya, hingga ia pun mendekat ke arahnya memberikan sebuah kristal sembari menuturkan, ibu, ini Magic Stone yang tercipta dari kekuatan hidupku. Ini sudah menjadi bukti dan telah merekam semua kekejaman yang mereka lakukan. Bu Versa pun kini mengambilnya membalas, terima kasih Vincent, nanti akan kukembalikan setelah mengorganisir buktinya. Mendengar hal itu, Vincent pun menggenggam tangan Bu Versa sembari menolaknya. Tidak, tolong terima saja ini sebagai hadiah ibu. Tentunya perkataan Vincent membuat Bu Versa terkejut. Hadiah untukku? Vincent melanjutkan, ini mungkin tak bisa mengganti apa yang hilang dari ibu hari ini. Meski begitu, aku tetap ingin menaruh sesuatu di tangan ibu. Melihat tingkahnya, Julian yang merasa heran bertanya, kakak, kau sedang menghiburnya? Dia yang dipanggil sang raksasa itu? Vincent membalas, Julian, tangannya gemetaran. Itu bukan reaksi yang kuharapkan dari orang yang dijuluki raksasa kejam. Mungkin hati ibu sebenarnya jauh lebih serapuh daripada raksasa. Kemudian Bu Versa pun yang kini menggenggam kristalnya tersenyum berkata, rasanya hangat. Malam itu sifat asli Violga pun terungkap, di mana patriark keluarga Adensa, Pak Khan, yang tiba di sana kini membantai habis para Knight keluarga Violga. Kapten menjaga, astaga, dia sembari melangkah tanpa pedulikan mayat yang bergelimpangan di sekitarnya. Pak Khan berkata, lemah sekali. Kepala keluarga Violga terbukti memiliki hubungan dalam insiden Mile Tour. Aku hanya akan menyerang orang yang melawanku. Meskipun saat itu Pak Khan telah memperingatkan para satria itu, mereka semua tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya meskipun ketakutan. Lindungi keluarga Violga! Tentunya mereka semua bukanlah tandingan
dari Fakan yang dengan mudah menghabisi mereka bagaikan tahu bulat yang dipotong-potong dengan sebuah pisau. Hingga pada akhirnya Fakan pun yang telah menghabisi semua satria itu kini tiba di depan sebuah ruangan di mana kepala keluarga Hyolga tengah duduk di singgasananya. Sembari melangkah masuk, Fakan berkata, seluruh bukti telah dikirimkan ke menara penghukuman Jeremiel. Kepala keluarga Hyolga, Anda dijatuhi hukuman eksekusi segera. Namun sebagai bentuk minimal kesopanan manusia, akan saya berikan Anda kesempatan untuk melakukan seppuku. Sedikit info guys, seppuku adalah bentuk bunuh diri yang dianggap terhormat oleh kalangan samurai feodal di Jepang ya. Lanjut. Namun sayangnya, meskipun Fakan telah memberinya waktu untuk melakukan seppuku, kepala keluarga Hyolga yang kini gemetaran ketakutan malah berusaha untuk menyerang Fakan dengan berteriak, "Bunuh dia! Assassin!" Namun sayangnya, rencana licik kepala keluarga Hyolga yang ingin menyerang Fakan menggunakan seorang assassin di belakangnya langsung disadari olehnya, dan tanpa berbalik ke arahnya, Fakan menghabisi assassin itu, membelahnya menjadi dua bagian. Cerots! Di tengah ketakutan yang semakin menjadi-jadi yang dirasakan oleh kepala keluarga Hyolga, Fakan menatapnya dengan sangat tajam berkata, saya mengerti keputusan yang Anda pilih. Setelah mengatakan itu, Fakan pun langsung melesat maju ke arah kepala keluarga Hyolga yang hanya bisa pasrah ketika pedang Fakan membelah dua tubuh dirinya. Sementara itu, di sebuah kereta kuda yang membawa rombongan Vincent dan juga Bu Persa, terlihat Bu Persa yang menuangkan sebuah teh dan juga gula ke cangkir milik Vincent. Apa gunanya segini saja, Vincent? Vincent membalas, "Iya, terima kasih, Ibu." Lalu, Bu Persa menimpali, "Maaf ya, padahal kamu pasti ingin kembali bersama teman-temanmu." Sembari mengambil gelas tehnya, Vincent berkata, "Tidak apa-apa, Bu." Kemudian, Bu Persa menuturkan, "Karena itu, hal yang pantas dilakukan, ya. Aku merasakan banyak hal saat melihatmu mengejar apa yang kamu yakini. Terima kasih, karena kamu sekarang aku telah kembali siap untuk menghadapi apa yang aku yakini benar." Mendengar hal itu, Vincent pun membalas, "Tidak, Bu. Justru ini berkat kebulatan tekad Ibu sendiri. Tapi, apa Ibu sungguh tidak keberatan Ibu akan dicap sebagai pengkhianat di keluarga Hele?" Sembari menahan tawanya, Bu Persa berkata, "Oh, orang yang meledakkan pabrik Pak Jackson mereka khawatir pada Ibu?" Tentunya, perkataan Bu Persa membuat Vincent dan juga Julian panik seketika. Itu iya juga ya. Bukannya kalau begini kita yang dalam bahaya. Kakak, gimana ini kak?" Melihat tingkahnya, Bu Persa pun tertawa berkata, "Ya, bahkan sifatmu yang ini pun kamu mirip dengan ibumu." Tentunya, perkataan Bu Persa membuat Vincent dan Julian terkejut bersamaan. Lalu, di tengah keterkejutan mereka, Bu Persa melanjutkan, "Hadiah ini memang tidak seberapa, tapi ada cerita yang ingin kuberitahu padamu tentang ibumu, Sarvina Hazley, dan tentang Heavenly Fruit." Dengan wajah terkejutnya, Vincent bertanya, "Heavenly Fruit dan ibuku, apa kedua itu ada kaitannya?" Bu Persa berkata, "Sarvina dipilih oleh Heavenly Fruit dan mendapatkannya." Julian yang kebingungan bergumam, "Dipilih? Mendapatkan?" Sembari memandangi gelas teh di genggamannya, Bu Persa menjelaskan, ini mungkin cerita yang agak panjang dan cerita yang sangat lawas. Pada waktu itu, Kan adalah kadet first class perwakilan yang hampir tiba rite of passage-nya. Sarvina dan aku berangkat untuk membantu Kan melakukan misi rite of passage-nya. Ada sebuah ritual
yang harus diselesaikan sebelum Rite of Passage di Fortress. Di dekat Crimson Fortress, di air terjun Nile. Disitulah kami harus menaklukkan demon yang tinggal di sana. Sebuah demon berbentuk kera dengan beberapa tentakel yang ia punya. Kami bertiga melawannya. Sarpina itu kuat dan cantik. Dia sama sekali tak lebih lemah dari kemampuannya, kan? Namun, dia suka bertingkah seenaknya. Meski begitu, aku dan Kan bisa mengimbanginya dan berhasil membunuh demon kerang itu. Di mana di saat Sarpina menjadi umpan dan aku mengalihkan perhatiannya, Kan memberikan serangan terakhirnya. Saat itu, ketika demonnya telah terbujur kaku di tanah, Sarpina yang begitu bergembira berkata, "Bagus, itu adalah serangan gabungan yang luar biasa. Misi berhasil." Namun aku membalasnya, "Belum, kita harus mengambil mutiara itu untuk benar-benar mengakhirinya." Tapi aku penasaran, buat apa dia minta kita untuk membawa kembali mutiara yang begitu jelek dan bau ini? Kan, yang mana mengambil mutiaranya juga tidak mengetahui alasannya, karena misinya hanya mengatakan untuk memburu kerang air terjun yang telah menjadi tradisi sejak masanya Arslan leluhur kita. Namun setelah kami berhasil mengambil mutiaranya, tiba-tiba saja Sarpina berkata jika ia merasa ada yang aneh tentang misinya kerang air terjun. Ia merasa itu rumit, seharusnya tak terlalu sulit bagi first class kadet yang tak lama lagi akan menjalani Rite of Passage. Terlebih lagi, air terjunnya, bagaimana bisa airnya mengalir ke Crimson Fortress yang dingin? Dari mana asal airnya? Sarpina, ibumu itu selalu riang dan ceria, suka penasaran dan mampu melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Hingga akhirnya Sarpina mengatakan mungkin saja ada tujuan lain dari misi ini yang membuat kami merasa kebingungan. Sarpina beralasan seperti sesuatu yang sudah diatur oleh Arslan sang leluhur kita. Contohnya, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam air terjun itu. Mendengar perkataannya, aku dan Kan tentunya bertanya-tanya bagaimana kita bisa menginvestigasi ke dalam air terjunnya yang memiliki arus kuat itu. Namun Sarpina tersenyum dan berkata jika ia punya caranya, di mana kita bertiga harus melangkah menempel di dinding dengan jalan yang sangat curam. Sarpina saat itu, dia benar-benar tak mau mendengar penolakan. Bahkan Kan pun hanya bisa pasrah akan keinginannya. Namun, di saat kita sedikit lagi bisa mencapai isi dalam air terjunnya, tiba-tiba saja Sarpina terpeleset hingga ia pun terjatuh ke bawah. Melihat hal itu, Kan pun dengan sigap langsung meloncat. Meskipun aku berusaha menghentikannya, hingga akhirnya aku pun mengejar mereka dan ikut jatuh ke dalam air terjunnya. Piur, piur, piur. Saat kemudian kami bertiga terbangun di sebuah gua di dalam air terjunnya. Saat itu Sarpina yang bangun terakhir seketika kegirangan dengan temuannya karena merasa intuisinya telah benar. Tentunya aku yang merasa kesal dengan tingkahnya langsung menjewernya karena kita bertiga bisa saja mati, dan aku pun menceramahinya jika dia benar-benar harus lebih hati-hati lagi. Meski begitu, tampaknya kita bertiga tak terluka, tapi bisa-bisanya kita bertiga terbawa air terjun yang begitu deras. Ini sebuah keajaiban, kami masih hidup. Namun tiba-tiba saja, di saat kami merasa jika itu sebuah keajaiban, ada sebuah suara yang terdengar di dalam guanya yang mengatakan jika bukan keajaiban yang telah menyelamatkan kami. Mendengar hal itu, Vincent yang tertarik sebagai terkejut bertanya, ada seseorang di dalam sana." Bu Persa berkata, "Itulah apa yang kita sebut Heavenly Fluid. Identitasnya adalah Psycho Dragon." Lalu Bu Persa melanjutkan saat aku berbalik ke arah dragon itu. Tentunya sosoknya yang begitu besar
membuat kami bertiga ketakutan setengah mati. Lalu, tiba-tiba, di tengah ketakutan kami, dragon itu berkata, "Di antara kami bertiga, siapakah sang Seer of Truth?" Tentunya, kami bertiga hanya bisa menjawab, mungkinkah itu tentang ramalan yang turun-temurun di keluarga Adensa. Namun nampaknya, jawaban kami bukanlah jawaban yang diinginkan oleh sang dragonnya, di mana ia mengatakan jika kami mengatakan tempat ini tanpa mengetahui apa-apa, dan kami bertiga disebut sungguh malang olehnya. Dan karena hal itulah, sang dragon tiba-tiba saja merasa jika kami semua harus mati di sana, di mana ia menyerang kami menggunakan napas berapinya. Saking kuatnya serangannya, jika kami tidak menghindarinya, kami bertiga mungkin akan mati seketika. Hingga setelah kami menghindar serangannya, aku bertanya-tanya kenapa ada seekor dragon di dalam Crimson Fortress. Tapi tidak, bukan itu yang penting sekarang. Pertama-tama, kita bertiga perlu menemukan cara untuk bertahan hidup. Hingga Sarvena berteriak jika kita harus melarikan diri di sana. Melihat kami yang berlari melarikan diri, sang dragon itu menggunakan sebuah magic yang mana membuat air terjunnya yang menutupi jalan keluarnya semakin deras. Hal itu pun membuat kami tak bisa keluar dari sana. Dan video ini pun diakhiri dengan melihat kami bertiga yang terdiam tak bisa pergi dari sana. Sang dragon yang mendekat ke arah kami berkata, "Kalian tidak bisa lari kemana-mana sekarang. Terima kematian kalian, anak-anak manusia." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.